Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bambang Sukumaji, yang kali ini akan mengulas masalah perlindungan serangan virus corona melalui pola hidup yang sehat dan lingkungan ekosistem yang sehat. Menurut Ali Rosad, anggota DPRD Jawa Barat dari Komisi 5 yang membidangi masalah kesehatan, menyatakan bahwa pola hidup yang bersih dan lingkungan yang sehat bisa mencegah terjadinya atau terjangkitnya virus corona. Dengan lingkungan yang bersih, ekosistem yang bersih, maka berkurang pula atau sedikit debu-debu atau kotoran yang ada di lingkungan itu yang diperkirakan akan membawa virus corona. Demikian juga laporan di CNN yang mengungkap keterangan dokter spesialis paru-paru Sulianti Saroso pada serangkaian pencegahan virus corona, mengatakan bukan hanya di perumahan saja, di lingkungan kerja ataupun kantor ataupun sekolah, ini harus dilakukan di setiap saat untuk mencegah terjadinya virus corona ini. Agar virus corona ini tidak masuk ke dalam lingkungan kerja, maka banyak cara untuk bisa mengantisipasikan. Yang pertama adalah memeriksa suhu tubuh para karyawan, siswa, ataupun anggota masyarakat. Suhu tubuh yang normal adalah berkisar 37,2 derajat Celcius. Maka barang siapa yang suhu tubuhnya di atas itu, dipastikan dia mengidap penyakit dan disarankan untuk istirahat di rumah, tidak diperbolehkan untuk melakukan mobilitas. Berikutnya adalah mencuci tangan setiap habis aktivitas di mana saja, pulang kerja, pulang sekolah, pulang bepergian, kemudian mau berkumpul dengan keluarga, harus mencuci tangan. Menurut WHO, World Health Organization, menyarankan cuci tangan yang benar adalah dengan menggunakan hand sanitizer selama 20 detik, terus berkontak dengan kulit tangan sehingga semua mikroorganisme, virus, dan bakteri akan nonaktif atau mati. Kemudian berikutnya adalah mengelap meja, mengelap kamar tidur, mengelap semua perabotan. Itu harus steril dari segala macam debu. Karena orang yang terjangkit demam, yang bersin dan batuk, kemudian menempel pada debu di atas meja, ini jelas akan menularkan virus corona. Maka wajib untuk setiap meja ini dilap. Kemudian menggunakan masker. Di sini yang kita utamakan adalah masker bedah, sehingga di mana saja, di kantor, di sekolahan, di mana saja, itu sebaiknya para warga menggunakan masker bedah yang sudah distandarisasi oleh Departemen Kesehatan. Yang berikutnya adalah etika dalam batuk dan bersin. Kepada warga masyarakat disarankan untuk batuk dan bersin dengan menutup mulut atau menjauh dari kerumunan. Sebab virus corona itu disebarkan melalui batuk dan bersin. WHO melaporkan bahwa virus corona ini atau penyakit corona hampir sama dengan yang dulu disebut dengan MERS dan SARS. MERS adalah Middle East Respiratory Syndrome dan SARS adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. Keduanya adalah penyakit pernafasan, demam, pilek, batuk yang pernah menjangkit di Asia atau di Eropa, kemudian sekarang sudah bisa ditangani. Kemudian menurut keterangan WHO, gejala-gejala terkena corona adalah demam berkepanjangan. Biasanya kalau virus demam karena virus flu itu hanya 2 atau 3 hari, tetapi kalau demam berkepanjangan berarti adalah terkena virus corona. Kemudian batuk-batuk, bersin, kemudian kesulitan bernafas,
dan apabila tidak bisa ditangani maka akan berlanjut pada pneumonia atau radang paru-paru atau paru-paru basah, kemudian gagal ginjal dan akhirnya meninggal. Inilah bahayanya virus corona. Padahal vaksin corona oleh WHO baru bisa diproduksi atau bisa dikenalkan atau bisa dikonsumsi selama 18 bulan ke depan atau 1,5, sehingga kita harus berhati-hati dalam hal mencegah virus corona. Demikian ulasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.